Salam pemirsa, puji Tuhan kami dari ASI Jakarta boleh tampil kembali untuk membawakan pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Walaupun suasana yang kurang baik, COVID-19, tapi kami selalu ingin setia boleh datang kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk membahas dan mendalami mengenai pelajaran Sekolah Sabat kita, khususnya pada kuartal ketiga tahun 2020. Kepada pemirsa semua, sudah ada narasumber kita yang berada di rumah masing-masing. Mudah-mudahan narasumber ini memberikan semangat buat kita masing-masing. Sudah ada Bapak Elvin Tobing. Apa kabar Pak Elvin? Luar biasa Pak Darwis. Salam pemirsa, kiranya Tuhan memberkati di mana kita berada semuanya. Apa kabar Pak Adri Kaunang? Haleluya, puji Tuhan selalu, semangat. Ya. Kemudian ada Pak Fajar juga. Shalom pemirsa yang diberkati oleh Tuhan dimanapun saudara berada, dalam kondisi apapun, kiranya berkat Tuhan menjadi bagian kita semuanya. Amin. Baik, sebelum kita mulai diskusi ini, kita akan mengundang Bapak Adri Kaunang memimpin dalam doa. Silakan Pak Kaunang. Kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, berikanlah kami Roh Kudus dari sorga, sehingga kami dapat memberikan sesuai dengan misi Yesus Kristus adalah menyelamatkan orang banyak. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kita akan buka pelajaran Sekolah Sabat kita, dan kali ini judul kita adalah Mengapa Bersaksi. Nah, ini suatu pelajaran satu kuartal ini kita akan bicarakan mengenai bersaksi. Dan untuk awal ini kita minta Bapak Tobing untuk memberikan gambaran apa kira-kira akan kita pelajari dalam satu minggu ini. Silakan Pak Tobing. Terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati Tuhan, ini kita punya pelajaran yang luar biasa, ya, mengapa bersaksi. Di dalam ayat hafalan 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi jelas sekali terlihat pesan dari ayat hafalan ini, menyampaikan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah ini berbeda dari Allah yang lain. Berbeda dari dewa-dewa yang lain. Kalau dewa-dewa yang lain menuntut pengorbanan, ada tumbal istilahnya. Tapi kalau Allah kita ini, kerinduan hatinya itu, kerinduan hati yang paling mendalam dari Allah hanya satu. Bagaimana supaya sebanyak-banyaknya, semua orang kalau bisa diselamatkan. Nah tentu ada prosesnya. Prosesnya Tuhan mau kita merespon kasihnya. Lalu kita terima itu rahmatnya, kita terima kasih karunia-Nya itu. Lalu dengan demikian kita pun bisa diubahkan oleh Roh-Nya. Sehingga kita bisa diselamatkan, ya kita bisa diselamatkan dibawa ke dalam kerajaan-Nya. Satu minggu ini kita akan melihat mengapa kita perlu bersaksi dan siapa yang harus kita saksikan. Itu kira-kira Pak Darwis sebagai pengantar bagi kita dalam satu minggu ini. Terima kasih Pak Tobing. Mungkin kita lanjut ke Pak Adri Kaunang ini. Pak Adri, apa yang dimaksud memberi kesempatan untuk keselamatan? Kesempatan apa yang diberikan Saudara Pak Kaunang? Mungkin silakan Pak Kaunang. Oke, shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Menunjuk kepada satu referensi yang positif. Christian Services mengatakan bahwa kita yang sudah memperoleh air kehidupan, tugas kita adalah memberikan air kehidupan itu kepada orang lain. Jadi saya tertarik dengan penulis yang luar biasa kaliber, yang namanya Marvin Ley, mengatakan bahwa tanggung jawab saya adalah untuk bekerja sama dengan Allah di dalam apa yang sudah Dia lakukan. Berarti misinya jelas. Di dalam buku Lukas 19 ayat 10, sebelum saya masuk kepada pertanyaan Pak Darwis, dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itulah sebabnya dikatakan bahwa misi Yesus adalah memberikan kesempatan kepada setiap orang dimanapun dia berada untuk mengenal Dia.
Jawabannya adalah tugas siapa untuk membawakan good news atau kabar baik itu? Yesus ketika dia berada di dunia, dia selalu menggunakan konsep penginjilan. Di dalam buku Lukas 19 ayat 10 dikatakan bahwa misi Yesus adalah untuk mencari dan menyelamatkan. Itulah sebabnya menyambung pembicaraan Yesus dalam buku Lukas pasal 19, Yakobus 5 ayat 19-20 menekankan bahwa orang yang melakukan penginjilan, orang yang memberitahukan kabar baik kepada orang lain akan menutupi banyak dosa. Ini merupakan masalah vertikal. Jadi konsep Yesus adalah kita datang pergi menyelamatkan, karena itu aturan sorga. Nah, menyinggung dalam buku Roma 10 ayat 13, jika kita diberikan kesempatan untuk menyelamatkan orang lain, tentunya ada beberapa indikator yang penting. Yang pertama adalah barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Apakah seperti itu? Namun solusinya kurang lebih ada 3 poin penting. Yang pertama, kita harus menunjukkan siapa sumber keselamatan itu adalah Yesus Kristus. Kita harus memberikan konsep penginjilan kepada mereka bahwa kabar baik itu akan datang dan bersumber dengan Yesus Kristus. Dan yang terakhir, rencana keselamatan itu tujuannya adalah menjangkau orang-orang yang terhilang dari kemuliaan Injil dan mengarahkan mereka kepada kecintaan akan Injil. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini adalah beberapa perspektif Injil yang benar. Dan akhirnya banyak orang akan mendengarkan Injil dari mulut saudara dan saya. Ini Pak Darwis yang menarik tentang memberikan kesempatan untuk keselamatan. Dan sepertinya juga jika ada keselamatan itu menjadi satu sukacita ya Pak Kaunang. Di surga akan bergembira. Boleh nambah Pak Darwis sedikit? Sukaria. Ya boleh, silakan Pak Tobing. Ya. Ya, jadi perspektif lain adalah bicara kesempatan untuk keselamatan ini berarti ada 2. Setiap hari kita diberi peluang, kesempatan secara pribadi untuk diselamatkan. Dan setiap hari juga kita diberi kesempatan, peluang Allah untuk menyelamatkan orang lain. Nah, ketika bicara bahwa kita punya peluang untuk menyelamatkan orang lain, disinilah kita pentingnya bersaksi itu. Ya, disinilah pentingnya kita membawa pekabaran yang baik ini. Nggak mungkin orang lain bisa mendengar, nggak mungkin orang lain bisa percaya kalau nggak ada yang bawa. Nah, disinilah peran kita, bahwa kesempatan keselamatan ada 2. Kita sendiri mengalami keselamatan secara pribadi, dan kita pun punya tanggung jawab untuk menyelamatkan orang lain. Itu saja, saya kira Pak Darwis. Bagus. Wah, jadi peranan kita sangat penting ini ya. Di dalam rencana keselamatan kita harus ikut aktif menyampaikan kabar keselamatan ini kepada siapa saja. Mungkin Pak Fajar ini kita ke fokus berikutnya, yaitu membuat Yesus gembira. Gimana ini membuat Yesus gembira? Saya kira satu sukacita. Kita bisa membuat Yesus gembira ya. Nggak usah Yesus, kita juga kalau ada yang membuat kita gembira, tentu kita akan sangat senang sekali. Apalagi ini Yesus yang kita buat gembira. Silakan Pak Fajar. Terima kasih Pak Darwis. Ini bagaimana membuat hati Yesus itu gembira. Kenapa mesti Yesus harus bergembira? Pertanyaan seperti itu kan. Karena Yesus sendiri melihat di dalam dunia itu begitu banyak penderitaan. Pada waktu dia berjalan, dia lihat ada manusia, umatnya dia, ciptaannya dia, itu dia penuh dengan kelaparan, mendapatkan ketidakadilan, mereka terpuruk dengan kehidupan mereka. Hati Yesus itu merasa sedih sekali melihat ini semuanya. Nah, sekarang tugas kita itu bagaimana kita membuat hati Yesus itu merasa bersukacita, bergembira. Apa yang harus dilakukan? Saya senang sekali ada satu perumpamaan yang Yesus ungkapkan di dalam kitab Lukas. Di situ ada satu cerita mengenai perumpamaan domba yang hilang.
domba yang hilang, kemudian dirham yang hilang, kemudian anak yang hilang. Semuanya ini Yesus coba untuk mencari, menyelamatkan mereka, mengangkat mereka, supaya mereka itu jangan sampai terpuruk, mereka dapat ditemukan, mereka dapat diselamatkan. Peranan Yesus itu dengan upaya daripada Yesus untuk mencari domba yang hilang, kemudian anak yang hilang dapat diselamatkan, itu akan membuat hati dia itu bersukacita, bergembira. Kita coba baca di dalam Lukas 15 ayat 6 dan 7. Lukas 15 ayat 6 dan 7. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Ayat yang ke-7, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita, karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Artinya, pada waktu jiwa-jiwa itu dapat diselamatkan, kita dapat menjangkau mereka, kita dapat membawa mereka di kaki Yesus, itu akan membuat hati Yesus itu bergembira, bersukacita. Bukan hanya Yesus ya, seluruh penghuni daripada surga. Mereka bersukacita, mereka menyanyi, mereka memuji Tuhan. Ini menjadi satu dampak yang luar biasa. Begitu pentingnya kita bisa memberikan satu kontribusi untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan, yaitu dengan bagaimana menjangkau jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran, yang mereka belum bertobat, seperti hal yang tadi disampaikan oleh Saudara Elvin, kerinduan daripada Yesus itu ingin menyelamatkan semua orang di atas dunia ini. Itu yang paling utama. Wow, seperti suatu kesukaan bagi Tuhan jika satu saja boleh diselamatkan ya. Luar biasa. Saya kira ini peranan penting dari kita agar kalau bisa kita membawa satu jiwa kepada Yesus menjadi satu kegembiraan dan sukacita kepada Tuhan. Mungkin kita akan beralih kepada bertumbuh oleh memberi. Mungkin Pak Tobing bisa berikan gambaran lebih jelas bagaimana kita bisa bertumbuh dan pada saat yang sama memberi. Biasanya kalau mau bertumbuh menerima, Pak. Tapi ini bertumbuh lalu memberi. Silakan Pak Tobing. Terima kasih Pak Darwis. Jadi pelajaran kita ini menyampaikan pesan yang sangat kuat bahwa di sorga itu nggak ada orang yang pelit, nggak diizinkan orang yang kikir, yang egois, tidak diizinkan orang yang mau cari selamat sendiri. Ya biasanya kalau di dunia ya katakan kayak beberapa waktu yang lalu wabah COVID terjadi. Semua heboh cari selamat sendiri, yang punya uang banyak kumpulin, timbun barang, belanja sebanyak-banyaknya, dia nggak peduli orang lain bisa atau tidak. Tetapi ternyata di urusan surga itu berbeda dengan cara pikir kita. Urusan surga itu kalau mau bertumbuh kita harus memberi. Artinya apa? Memberi apa? Pengalaman-pengalaman rohani kita, pengalaman kehidupan kita, hidup bersama dengan Yesus, dengan Allah, nggak boleh kita pakai hanya untuk diri sendiri. Itu harus dipakai ke orang lain. Dan luar biasanya ketika kita menyampaikan itu kepada orang lain dan di dalam hati kita ada kerinduan supaya orang lain juga mengalami pengalaman keselamatan yang sama, kita di situ justru makin dikuatkan. Tidak ada yang hilang ketika kita berikan dari diri kita. Ya justru semakin bertambah kekuatan kita. Tapi ketika kita menerima kabar baik, lalu kita simpan ini sendiri, kita diibaratkan kayak laut mati, Pak Darwis. Ya, laut mati, dia hanya terima tapi nggak mengalirkan. Akhirnya tingkat kadar garamnya itu tidak mengizinkan komunitas atau makhluk hidup apapun tumbuh di situ. Jadi saya kira pesannya kuat, saudara sekalian, bahwa siapapun kita yang tidak mau berbagi pengalaman yang baik ini, itu sama saja kita maunya orang lain nggak mau, jangan ada yang hidup, maunya mati, sama seperti laut mati itu. Nah di sorga nggak ada makhluk begitu, itu nggak ada. Di sorga itu adanya adalah kita harus memberi. Tapi ini kan persoalannya begini, apa yang kita beri kalau kita nggak punya, kan gitu, ya kan? Apa yang kita beri kalau kita nggak punya? Nah makanya supaya kita bisa banyak memberi, kita juga harus punya banyak.
Yaitu apa? Artinya harus punya pergaulan yang banyak dengan Tuhan, sehingga kita pun punya pengalaman rohani yang bisa kita bagikan banyak ke orang lain. Itu yang saya lihat dari pelajaran kita hari ini, Pak Darwis. Wah, ini ternyata memberi itu sangat penting ya. Berarti kita harus selalu memberi ya. Memberikan apakah kekabaran, apakah kabar sukacita, pengalaman hidup kita bersama Yesus, kita bagi, kita share kepada orang lain, sehingga orang lain juga boleh mendapatkan sukacita yang sama. Mungkin Pak Kaunang ini mengenai kesetiaan kepada perintah Kristus. Kenapa kita harus setia, Pak? Apa perintahnya, Pak? Silakan Pak Kaunang. Oke, ada satu pengalaman pribadi. Beberapa minggu yang lalu, saya dengan pendeta saya, hamba Tuhan yang luar biasa, kita memiliki satu visi yang Yesus inginkan. Adalah mengunjungi orang-orang yang ingin memperoleh kabar baik, tetapi belum mereka peroleh. Itulah sebabnya walaupun kondisi COVID, kita lakukan terobosan-terobosan yang tujuannya adalah menunjuk kepada 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin sejarah bagi jemaat kami, dalam kondisi kurang lebih 3 bulan kita lakukan on the spot, kunjungan-kunjungan penginjilan, karena kita mau mengambil kata komitmen ini. Sehingga sahabat yang lalu, kurang lebih ada 11 orang yang non-Advent dari HKBP dan gereja-gereja lainnya, bukan melihat Adventnya, tetapi melihat kebenaran yang Yesus inginkan. Itulah sebabnya konsep Yesus adalah untuk menjaring orang lain, kita harus memiliki, menguasai kebenaran yang Yesus inginkan untuk kita praktekkan kepada diri kita dan kepada orang lain. Menyambung dalam buku 2 Petrus 3 ayat 9 dan 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Setelah hamba Tuhan didampingi saya melakukan penginjilan karena komitmen kami adalah kepada Yesus, maka orang-orang itu yang saya sebut tadi 11 orang menyerahkan diri bukan karena Kaunang dan teman saya hamba Tuhan, tetapi karena mereka melihat bahwa di dalam Injil ini ada motif keselamatan. Itulah sebabnya menyinggung dalam buku Kisah Para Rasul 13 ayat 17, Yesaya 49 ayat 6, Israel jasmani gagal menangkap komitmen yang Allah atau Yesus inginkan. Sehingga mereka tidak dapat menjadi terang bagi bangsa lain, tetapi memutarbalikkan terang itu dan akhirnya gagal fatal. Pertanyaan bagi para pemirsa dan kita semua yang ada saat ini, maukah saudara dan saudari berkomitmen kepada Yesus atau perintah Yesus dengan cara mempelajari pengetahuan kebenaran yang benar di dalam firman Tuhan ini, sehingga tugas kita atau orang-orang yang baru menerima baptisan yang benar, kebenaran yang benar, untuk menjadi agen-agen keselamatan bagi orang lain. Ini Pak, yang menarik tentang kata komitmen, Pak Darwis. Wah, luar biasa ini Pak Adri. Jadi walaupun keadaan COVID-19, kita harus tetap komit, turut perintah Tuhan, setia untuk mengabarkan kabar baik kepada siapa saja. Luar biasa, ada 11 baptisan, saya kira itu suatu sukacita bagi Tuhan atas ada jiwa-jiwa baru yang dibawakan pada saat ini. Apakah ada tambahan dari yang lain mungkin? Tidak? Kita lanjut mengenai motivasi oleh kasih. Kenapa kita penting motivasi? Saya kira semua kita butuh motivasi supaya kita bisa maju ke depan. Karena jika kita tidak punya motivasi, saya kira kita tidak punya tenaga sedikit pun. Tetapi ini ada dimotivasi oleh kasih. Mungkin Pak Fajar bisa memperluas arti daripada ini. Silakan Pak. Makasih Pak Darwis. Termotivasi oleh kasih ya, oleh kasih Tuhan. Sehingga ini akan dapat mengetuk hati kita untuk bisa bagikan. Saya senang sekali tadi Saudara Elvin kan memberikan paling tidak kita memiliki satu jiwa untuk memberi ya, pengalaman rohani. Sebetulnya Yesus sendiri juga dia sudah memberikan nyawanya, berkorban untuk untuk manusia. Dia memberikan nyawanya sendiri berkorban untuk manusia. Nah, ini kan karena kasih
Dia ya, karena kasih Yesus sendiri yang memiliki satu kerinduan umat manusia, ciptaannya dia itu dapat boleh diselamatkan. Nah ini kenapa Rasul Paulus itu dia mengutip dan dia menuliskan ada satu ayat yang sangat bagus, yaitu di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-14. 2 Korintus 5 ayat yang ke-14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Ayat yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi, Yesus sudah memberikan nyawanya, Dia mati untuk kita semuanya. Oleh karena itu, kita yang masih hidup itu, paling tidak kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Pada waktu Rasul Paulus dia merasakan kasih Yesus yang begitu luar biasa, hati dia itu berkobar-kobar ingin menyampaikan kabar baik ini kepada semua orang. Karena kasih Yesus inilah yang sudah berkorban, dia adalah raja dari segala raja, dia menguasai seluruh alam semesta, mau-maunya dia berkorban untuk manusia di atas dunia yang penuh dengan dosa ini. Bagaimana kasih yang begitu besar itu memotivasi Rasul Paulus untuk memberitakan Injil ini kepada semua orang. Sehingga semua orang itu juga merasakan kasih Yesus, merasakan bahwa Yesus sudah berkorban untuk mereka semuanya. Nah, pekabaran inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus dengan motivasi kasih daripada Yesus, itu dia bagikan kepada semua orang. Mereka pingin semua orang itu dapat diselamatkan oleh Yesus. Saya pikir itu Pak Darwis, bagaimana kita mesti harus memiliki satu motivasi tentang kasih Yesus, pengorbanan Dia di atas kayu salib. Ya, terima kasih Pak Fajar. Saya kira ini motivasi atas kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitannya, dan kita ditebus dari dosa. Saya kira ini suatu motivasi yang luar biasa untuk mendorong kita untuk mengabarkan pekabaran ini, keselamatan ini kepada orang lain. Mungkin Pak Tobing ada kira-kira gambaran, kesimpulan yang boleh disampaikan pada diskusi kita kali ini. Silakan Pak Tobing. Iya. Jadi kalau coba kita simpulkan bahwa bagaimana supaya kita selalu bersaksi bahwa hidup kita itu harus get connected, harus selalu terhubung dengan Allah, dengan kasih Allah. Ketika kita tidak terhubung selalu dengan kasih Allah, maka kita nanti merasa puas ya dengan pencapaian yang sudah kita capai. Artinya gini, kita pikir kebenaran yang kita miliki ini cukup hanya untuk kita. Tetapi ketika kita selalu terhubung dengan Yesus, kita pun akan memiliki semangat yang berkobar-kobar untuk segera, sepertinya tidak sabar lagi mau ngasih tahu ke orang lain, ayo dong, sama dong seperti saya dong, sama dong seperti saya. Nah, itu. Jadi supaya bisa seperti itu ya nggak ada cara lain, ya kita harus selalu terikat dengan Yesus. Jadi kita jangan hanya fokus di pelajaran hari sebelumnya, hari Rabu, kita jangan hanya fokus kepada pemeliharaan ke dalam, kegiatan-kegiatan gereja di dalam, tapi kita harus fokus untuk menjangkau orang-orang lain yang masih banyak lagi yang belum mengenal kebenaran ini. Nah, tanpa memiliki hubungan yang kuat dengan Yesus, nggak ada kobaran semangat yang berkobar-kobar itu untuk mau menyampaikan itu ke orang lain. Saya kira itu dari saya, Pak Darwis. Mungkin Pak Kaunang ada tambahan Pak dari diskusi kita kali ini, silakan Pak. Ya mantap, sudah cukup jelas. Sudah. Oh Pak Fajar mungkin ada tambahan, Pak Fajar silakan. Sudah cukup jelas Pak Darwis. Iya. Baik. Terima kasih nih para narasumber yang boleh memberikan waktunya dari rumah masing-masing sehingga diskusi kita boleh kita rekam. Dan kita berharap kepada pemirsa yang telah mendengarkan diskusi pendalaman Alkitab, kita kali ini mendapatkan inspirasi baru. Bagaimana kita boleh menyaksikan kasih Yesus ini kepada orang lain. Bukan hanya kita selamat, tetapi orang lain juga boleh mendapat kesempatan
untuk mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus kita. Baik, kita akan tutup diskusi kita kali ini dan kami minta Bapak Fajar menutup dalam doa. Silakan Pak Fajar. Baik, kita satu dalam doa. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih atas pelajaran yang luar biasa. Oleh karena pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, biarlah pengorbanan ini dapat boleh kami respon. Kami dapat boleh menerima Engkau sebagai juru selamat kami. Dan kami dapat diingatkan supaya kami memiliki satu semangat yang berkobar-kobar, memiliki satu kekuatan dari surga, supaya kami boleh sampaikan tentang kebenaran Injil ini, sehingga bukan hanya kami yang dapat diselamatkan, namun semua orang dapat boleh diselamatkan sesuai dengan kerinduan Tuhan atas seluruh umat manusia di atas muka bumi ini. Berikan kami kesanggupan Tuhan, berikan kami kekuatan Roh Kudus-Mu dan hujan akhir, sehingga kami dapat memiliki motivasi, memiliki satu semangat untuk menjangkau jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan akan berkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Kiranya Roh Kudus-Mu dan kekuatan dari surga untuk menjaga, selalu melindungi mereka, dan mereka tetap dikuatkan dan tetap setia sampai Yesus datang pada kalian berdua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Tobing, terima kasih Pak Adri Kaunang dan Pak Fajar. Mari kita lambaikan tangan kita atas rasa terima kasih kita kepada pemirsa sekalian. Amin. Amin, puji Tuhan.